Halo semuanya, selamat datang di Bedah Cerita kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah kisah yang penuh keajaiban, warna-warni yang memukau, dan pastinya rahasia-rahasia seru yang gak bakal kalian lupakan. Kakak udah gak sabar nih buat ngajak adik-adik semua masuk ke dunia magis ini. Adik-adik, coba bayangin deh. Pernah nggak sih kalian ngebayangin ada sebuah taman ajaib tempat para bidadari asyik bermain? Nah sekarang, coba tutup mata sebentar dan posisikan diri kalian sebagai makhluk ajaib bersayap, indah, yang lagi hidup damai banget di tengah hutan. Terus, tiba-tiba, untuk pertama kalinya seumur hidup, kalian ngelihat manusia. Wah, pasti deg-degan dan penuh tanda tanya banget kan? Bagian 1. Aman ajaib yang penuh warna. Yuk, kita selami dunianya langsung dari sudut pandang si bungsu bidadari. Taman ini benar-benar tempat rahasia yang amat damai dan tersembunyi jauh di dalam hutan rimba. Bunga-bunganya wow, tersusun rapi banget, bersih dan warnanya menyilaukan mata. Aromanya juga super wangi. Di tengah taman itu nggak ada rumah, melainkan cuma ada satu pohon raksasa. Dahan-dahannya sangat rindang buat berlindung dan akar-akarnya luar biasa kuat. Disitulah tempat favorit si bungsu dan keluarganya bermain setiap hari. 7. Ya, poin pentingnya di sini, si bungsu ini nggak sendirian adik-adik. Dia adalah bagian dari 7 bersaudara. Mereka bertujuh ini adalah bidadari yang memakai gaun ajaib yang terbuat dari bulu burung kuau yang sangat menawan. Tiap hari mereka terbang dengan riangnya, memamerkan sayap indah mereka di sekitar taman rahasia itu. Bagian 2. Nyanyian bidadari burung kuau. Tapi, suatu hari, ada kejadian yang mengejutkan banget. Ada seorang anak bujang atau pemuda pemberani yang lagi dalam masa pingitan buat melatih kedewasaannya, nggak sengaja nyasar masuk ke taman perlindungan para bidadari. Bukannya lari ketakutan, si bungsu dan kakak-kakaknya malah diselimuti rasa penasaran yang luar biasa. Pemuda itu kelihatan kecapean banget dan tiduran di antara akar pohon besar. Bidadari-bidadari ini pun bisik-bisik. Kalau geraknya mencurigakan, kita terbang aja. Tapi kalau dia diam, yuk kita ajak main. Terus, keajaiban pun dimulai. Mereka terbang muterin pemuda itu sambil mulai nyanyiin lagu ajaib mereka dan nari-nari lincah. Liriknya kira-kira begini. Hukuku wow, barangkali ada tidak bergerak. Hukuku wow, matanya ada tidak melihat. Tangannya ada tidak melambai. Mereka ketawa-ketawa sambil ngepakin sayap. Ngetes nih kira-kira telinga atau tangan si pemuda itu bakal gerak gak ya? Suasananya bener-bener riang banget. Bagian 3. Kejutan si pemuda yang pura-pura tidur. Tapi tunggu dulu deh, di balik nyanyian merdu dan tarian bidadari kuau itu, emangnya pemuda itu beneran tertidur pulas karena kelelahan? Apakah dia lagi mimpi indah? Atau jangan-jangan dia ini lagi ngejalanin sebuah strategi rahasia yang super cerdik? Coba kalian tebak. Dan inilah rahasianya, pemuda itu ternyata nggak tidur sama sekali loh. Langkah pertama, dia rebahan diam aja kayak patung, bener-bener nggak gerak. Langkah kedua, pura-pura tidur lep padahal matanya lagi ngintip sedikit. Dan langkah ketiga, nunggu dengan ekstra sabar buat momen yang paling pas. Butuh keberanian dan tanggung jawab besar banget kan buat nggak gerak satu otot pun, padahal ada makhluk ajaib lagi nari persis di sekelilingnya. Tiba-tiba, hap! Coba bayangin, momen mendebarkan ini dari sudut pandang si bungsu bidadari. Karena saking asiknya nari dan nyanyi, dia melangkah terlalu dekat. Dan dalam sekejap, tangannya ditangkap sama si pemuda tadi. Si pemuda pinter banget manfaatin kesempatan emasnya. Si bungsu langsung kaget luar biasa dan minta tolong. Sementara keenam kakaknya panik dan langsung kabur terbang jauh ke atas pohon. Wah, jantung si bungsu pasti deg-degan kenceng banget. Bagian 4. Dunia baru yang penuh keberanian. Sekarang, si bungsu bidadari dihadapin sama pilihan dan dunia yang benar-benar baru. Sang pemuda, dengan penuh tanggung jawab, gak ngelukain dia sama sekali kok. Malah, dia ngebawa si bungsu ninggalin taman magisnya yang sunyi, menuju ke desa manusia yang rame banget, sibuk tapi penuh kehangatan, untuk dijadiin istri. Kebayang dong gimana gugup tapi takjubnya si bungsu? Dia harus kumpulin keberanian buat keluar dari zona nyamannya dan kenalan sama dunia manusia yang penuh warna ini. Bagian 5. Pesta meriah 7 hari, 7 malam. Kalau ngomongin kehangatan manusia nih, penduduk desa dan keluarga si pemuda nyiapin sambutan yang benar-benar luar biasa buat kedatangan sang bidadari, yaitu dengan ngadain umbung kejai. Apa itu umbung kejai?
Ini tuh bukan cuma sekedar makan-makan adik-adik. Ini adalah pesta adat massal yang super besar buat merayakan kegembiraan, ikatan keluarga, dan bukti nyata kebersamaan warga. Semua orang turun tangan dan bagi-bagi tugas biar bidadari bungsu ngerasa diterima dan disayangi. Hebatnya lagi, kemeriahan ini nggak cuma berlangsung sehari, tapi 7 hari 7 malam non-stop. Sorak-soranya seru banget. Hari pertama itu sambutan hangat dari seluruh desa. Lanjut terus sampai di hari keempat, mereka gelar makan-makan lezat bareng. Dan puncaknya di hari ketujuh, perayaan agungnya bener-bener pecah. Ada tabuhan alat musik dan tawar yang di mana-mana. Disinilah bidadari bungsu akhirnya sadar, oh ternyata sehangat ini ya kebersamaan manusia itu. Dari cerita magis ini ada beberapa pesan keren yang bisa kita ambil. Pertama, kita harus selalu berani pas ngadepin hal-hal yang baru dan belum kita kenal. Persis kayak si bidadari bungsu. Kedua, jadilah orang yang cerdik dan berani ambil tanggung jawab atas tindakan kita. Kayak si pemuda pemberani. Dan yang ketiga, selalu hargai keajaiban dari sebuah kebersamaan. Karena lewat kasih sayang dan kerjasama, hal baru yang bikin gugup pun bisa jadi sesuatu yang sangat indah. Nah, sebagai penutup bedah cerita kita hari ini, kakak punya satu pertanyaan buat adik-adik semua. Kapan sih terakhir kali kalian ngumpulin keberanian buat nyobain hal yang benar-benar baru? Sama kayak si bidadari bungsu. Coba diingat-ingat ya, jadikan kisah ini sebagai inspirasi kalian buat terus nemuin keajaiban dan keberanian di setiap petualangan sehari-hari kalian. Teruslah berani melangkah, dan sampai jumpa di bedah cerita seru lainnya.